Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Malam Ibu kami. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Kezi katanya mau Bu. Kezi. Ya, boleh. Silakan Kezi, ayo pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Kezi yang sudah memimpin doa kita pada malam hari ini. Baik anak-anak ibu, malam ini kita akan membahas materi. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Tidak, Ibu. Tahu Ibu. Baik, hari ini kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama itu teknologi dan yang kedua itu ada keberagaman karakteristik individu. Nah, anak-anak ibu udah ada yang tahu apa itu teknologi? Ada yang tahu? Kemajuan Ibu. Ya, benar. Teknologi itu bisa kita sebut juga dengan suatu kemajuan ya. Ada yang tahu lagi apa itu? Enggak, oke. Teknologi itu suatu kemajuan perkembangan zaman ya, bisa kita bilang seperti itu karena contohnya itu seperti pada zaman dahulu itu belum ada handphone yang bisa untuk kita internet ya, karena zaman dulu itu belum ada yang bisa kayak gitu. Jadi hari ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu tadi teknologi dan keberagaman karakteristik individu. Jadi tujuan kita mempelajari dua materi itu, yang pertama untuk menyusun ringkasan tentang perkembangan teknologi di sekitar kita. Yang kedua, menyajikan makna keberagaman karakteristik individu melalui cerita sederhana. Baik anak-anak ibu, teknologi itu ada banyak jenisnya ya. Yang pertama itu kita akan membahas mengenal teknologi produksi. Teknologi produksi adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu. Alat-alat ini membuat pekerjaan kita lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Contohnya itu ada mesin jahit. Kegunaannya itu membuat pakaian dengan cepat. Yang kedua, ada peralatan memasak elektrik, memasak atau membuat kue lebih mudah. Yang ketiga, alat pertanian modern, membantu petani mengolah sawah dan panen dengan cepat. Baik, di sini Ibu ada pertanyaan. Sebutkan contoh teknologi produksi yang anak-anak Ibu temui di sekitar rumah atau sekolah. Ayo, siapa yang mau menjawab? Magicom. Ya, benar. Apalagi? Memanggang roti. Ya, benar. Ibu, Betul. menyegarkan sayuran. Ya, benar. Semuanya benar. Teknologi produksi yang ada di sekitar kita itu contohnya seperti yang tadi sudah anak-anak ibu bilang, ada Magicom, ada kulkas, ada kipas angin, ada AC, dan lain sebagainya. Kita akan membahas materi yang kedua. Materi selanjutnya itu fungsi utama teknologi produksi. Yang pertama itu ada mempermudah pekerjaan, menggantikan pekerjaan berat manusia sehingga tidak cepat lelah. Yang kedua ada meningkatkan hasil, membuat hasil produksi menjadi lebih banyak dan berkualitas. Yang ketiga menghemat waktu, proses pembuatan atau produksi menjadi lebih singkat. Selanjutnya, selain teknologi produksi ada juga yang namanya itu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menerima informasi dari jarak dekat maupun jauh. Contohnya ada telepon dan handphone, internet dan media sosial, dan radio. Komunikasi menjadi cepat dan mudah, membuat dunia terasa lebih dekat. Di sini Ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab boleh
Acungkan tangan dan sebutkan jawabannya ya. Sebutkan 2 teknologi komunikasi yang sering anak-anak gunakan. Oke, silakan, ada yang bisa menjawab 2 contoh teknologi komunikasi? Oke, silakan Heni. Contoh 2 teknologi komunikasi seperti telepon genggam seluler yang mana itu bisa menghubungkan antara dua orang yang berjarak jauh biar bisa nelpon. Terus Ya, benar. apalagi ya, laptop bisa juga untuk chat di laptop itu menghubungkan antar jauh Tablet juga. itu juga bisa. Ya, benar. Tablet juga bisa ya. Radio. Nah, benar, radio juga bisa ya, walaupun dia nggak ada gambarnya, tapi dia pakai suara ya. Kita mendengarkan radio. Ya, Ibu. Yuk, lanjut. Selanjutnya itu ada teknologi transportasi. Selain dari teknologi produksi, teknologi komunikasi, ada yang namanya itu teknologi transportasi. Contohnya sepeda dan motor, mobil pribadi, angkutan umum, dan online. Fungsi utama dari teknologi transportasi yaitu untuk mempermudah perpindahan orang atau barang dan tentu saja menghemat waktu perjalanan. Ibu ada pertanyaan lagi. Sebutkan contoh alat transportasi yang biasa kalian lihat atau mungkin kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sepeda, Ibu, untuk main ke rumah teman. Ya, benar. Kita bisa naik sepeda ya. Lebih cepat ya daripada jalan kaki ya. Iya, sepeda motor Sepeda juga. listrik juga bisa, Ibu, main ke rumah teman. Iya, itu salah satu contoh kemajuan teknologi ya. Sepeda listrik nggak payah ndayung ya, tinggal ngegas aja. Ya, Ibu. Ya, oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu keberagaman karakteristik individu. Pertama, kita akan membahas apa sih itu keberagaman. Keberagaman adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang di sekitar kita. Tidak ada orang itu yang benar-benar sama, tidak ada orang yang sama tentang keberagaman. Contoh keberagaman karakteristik individu itu ada di hobi, ada mungkin di antara kalian ada yang hobinya membaca, ada yang sukanya menggambar, ada yang hobinya mungkin bermain bola. Terus kemampuan setiap orang itu berbeda-beda juga ya. Contohnya mungkin si Heni lebih pintar ke matematika, si Uti mungkin di bahasa Indonesia. Sifat, nah sifat juga itu beda-beda ya setiap orang. Ada yang sifatnya pendiam, ada yang sifatnya ceria, ada juga yang sifatnya aktif. Nah, selanjutnya itu mengapa sih pentingnya untuk kita menghargai keberagaman? Pentingnya menghargai keberagaman itu karena apa sih? Yang pertama, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kedua, saling belajar dan melengkapi. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap positif. Di sini Bu ada pertanyaan dan wajib bagi kalian satu-satu menjawab ya. Mengapa? Ya, gimana sudah? Sudah bisa dikumpul belum? Sudah, Ibu minta kalian presentasiin hasil jawabannya ke teman-teman ya. Kalian presentasiin ya. Oke. Silakan, Heni mau nyoba presentasi? Silakan. Ini mau nyoba presentasi. Yang ringkasan teknologi yang sering saya rasakan itu manfaatnya di rumah dan di sekolah adalah dari internet, dan dengan teknologi ini saya bisa mencari dengan cepat mengikuti kelas daring yang biasanya pakai buku di HP langsung ketemu gitu jawabannya. Nah, serta berkomunikasi dengan guru dan teman kelas kapan saja. Jadi ya, terus cara kerjanya yaitu smartphone terhubung ke jaringan internet melalui sinyal data ataupun wifi.
kirim ke server melalui jaringan, lalu hasil dalam bentuk teks, gambar, video. Jadi di teknologi ini membuat kegiatan belajar dan berkomunikasi menjadi lebih mudah dan efisien dan lebih cepat. Jadi itu coba ya Ibu. Oke, terima kasih Henny. Ayo yang kedua. Saya Ibu. Ya, silakan Uti. Perkembangan di sekolah adalah telepon. Yang mana teknologi ini saya bisa mencari informasi berjalan dengan cepat, mengikuti kelas daring, serta berkomunikasi dengan kawan saja. Baik Ibu, saya akan menjawab. Uti suka membaca, sifatnya pendiam. Terus Casey gemar bermain badminton dan sangat aktif. Yang ketiga, Henny pandai menggambar dan memiliki sifat sangat sabar. Saya menghargai perbedaan mereka dengan cara tidak membeda-bedakan, saling mendukung hobi masing-masing, dan bekerja sama saat ada tugas kelompok. Dengan saling menghargai, suasana pertemanan menjadi lebih harmonis dan menyenangkan. Itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Uti dan Henny yang sudah menjawab pertanyaannya. Jadi materi kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Materi mengenai teknologi dan keberagaman karakteristik individu. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Perkembangan teknologi membawa banyak manfaat dalam kehidupan, terutama dalam kegiatan belajar dan berkomunikasi. Teknologi seperti internet dan smartphone membantu kita mendapat informasi dengan cepat dan mempermudah berbagai aktivitas. Selain itu, keberagaman karakter setiap orang merupakan hal yang wajar dan perlu dihargai. Dengan menghormati perbedaan hobi, sifat, dan kemampuan teman, kita akan menciptakan lingkungan yang harmonis, saling mendukung, dan penuh persahabatan. Jadi, kemajuan teknologi dan sikap menghargai perbedaan sama-sama penting untuk membuat kehidupan di rumah maupun di sekolah menjadi lebih baik. Itu aja kesimpulan materi kita pada hari ini. Ibu ucapin terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah menyimak materi kita pada hari ini. Semoga materi kita bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Ibu. Alhamdulillah.